secara umum nih, mereka bukannya jadi bule tuh semacam kiblat ya. Sementara itu untuk Southeast Asia itu kayak berada di dasar banget guys. Jumlah views sebelum 24 jam saja itu mencapai 19 juta. Hola everyone, I'm Sulkim, welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek saja? Atau mungkin sebaliknya nih, lagi dalam kondisi nggak bebek aja ya guys? Lagi banyak masalah atau bagaimana nih? Apapun yang terjadi, kalian nggak boleh menyerah ya guys, dan teruslah semangat, fighting. By the way, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang topik-topik yang lagi rame banget nih diperbincangkan di kalangan netizen Indonesia. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang bagaimana netizen yang lagi diskusi teman-teman soal adanya dugaan perlakuan double standar yang diberikan oleh idol K-pop. Jadi ada yang merasa kalau sama fans dari Asia, khususnya dari Asia Tenggara, mereka tuh kayak gini. Sementara kalau ke fans-fans bule, mereka itu kayak lebih effort gitu loh guys. Lantas kenapa sih ada penggemar yang berpendapat seperti itu? Apa alasannya? Karena mereka pasti punya alasan guys, kenapa mereka sampai berpendapat atau berpikir seperti itu. But anyway, disclaimer dulu, ini paling penting nih, hampir aja lupa. Waduh, kalau kita nggak disclaimer, waduh parah banget guys. Soalnya nih nanti takutnya ada yang bilang, oh kamu nuduh yang ini ya, oh kamu mungkin nyindir grup yang ini ya. Guys, disclaimer ya, di sini baik aku sama netizen yang lagi komen ini itu nggak ada tujuan untuk nge-point out, oh bahwa ini loh grup yang kita maksudin, no. Tapi ini tuh kayak bersifat general. Dan konten ini juga nggak bermaksud untuk menggeneralisasi bahwa semua idol K-pop itu double standar ke fans Asia Tenggara dan juga menganaktirikan fans Asia Tenggara, no. Karena memang nggak semua idol K-pop juga seperti itu. Aku soalnya saksi nyata nih. Aku ngelihat beberapa idol K-pop yang kayak bener-bener effort banget sama fans mereka yang ada di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Ada beberapa guys. That's why aku nggak bisa menggeneralisasi bahwa semuanya kayak gitu, no. Oke, aku rasa untuk disclaimer-nya udah jelas banget. Dan sekarang kita akan move ke topik pembahasannya. Gimana sih bisa muncul gitu ada isunya double standar ini? Kok bisa heboh gitu di kalangan penggemar? Jadi guys, ceritanya kayak gini. Belum lama ini ya di TikTok ada yang ngebagiin bagaimana screenshot diskusi yang dilakukan oleh netizen di platform X atau Twitter. Dan yang screenshot ini bukan aku ya guys, ini aku ambil dari TikTok dan aku juga udah make sure kok ke X-nya lagi. Aku lihat memang sama sih cuitannya. As you can see di sini ada netizen yang seperti mencuitkan tentang bagaimana perlakuan dari idol K-pop kepada fans Asia Tenggara. Terus kenapa ya idol K-pop kalau sama bule boleh-boleh aja tuh foto bareng, giliran fans Asia nggak boleh? Akan gue bahas nih terus-terusan sampai diskriminasi ini selesai. Oke, jadi dia menilai bahwa di sini kayak ada perlakuan diskriminasi guys dikarenakan hal tersebut. Dan kenapa ya banyak yang effortnya pas konser di Eropa atau US setotalitas itu, mulai dari dance, fan service dan lain-lain. Sementara pas di Asia, walah, ya taulah ya, fans pun dipaksa maklum ini karena mereka capek. Ya tahu capek, tapi kita juga bayar. Lu bisa effort ke bule, tapi pas ke Asia kok nggak mau? Terus ada yang reply, tolong tambahin kecuali Jepang. Kayaknya tweetnya tadi harusnya bukan Asia deh, tapi Southeast Asia atau Asia Tenggara. Kalau menurut gue sih, mereka ngerasa kalau ada yang kenali mereka di sana adalah sebuah achievement, kayak anjir, ada nih yang tahu gue di sana, Francisco. Sedangkan di Asia kan kayak siapa sih yang nggak tahu gue? Our glorify bule nggak sih? Secara umum nih, mereka bukannya jadi bule tuh semacam kiblat ya. Jadi mereka cenderung merasa bangga kalau ada bule yang kenal mereka. Fans bule ngikutin idol jalan kemana-mana pas kekuatannya tuh jarang dilabelin aneh-aneh, suka disebut laki fans saja. Giliran fans Asia datang ke setiap stop konser idolnya langsung dikatain saseng. Makanya ini tuh bukan membenarkan ya, dicatat bukan membenarkan ya. Tapi nih Asian fans kalau berulah itu langsung diturunin fan etiquette. Plus even artisnya bahkan ada yang speak up sendiri biar fans pada behave. Tapi nih untuk western fan yang nungguin di depan hotel malah didadah-dadahin atau disenyumin. Emang kok K-pop double standar abis-abisan ke Asia dan juga bule-bule sana? Fans bule banyak tuh yang suka-suka pura bam itu jam. Padahal nongkrongin hotelnya, tapi nggak gimana-gimana. Giliran butuh dukungan sales voting streaming yang dicari juga fans Asia lagi. This has to do with Asian hate juga sih. Nggak cuma rasis, but some of Asian hates came from Asia. So yeah, also our glorifying white, kayak okay, it's one of your achievement to be known around the world, but we here in Asia spend so much for your career. Inti komen ini adalah dia tuh kayak mengerti gitu bahwa diketahui oleh orang-orang yang berasal dari Western atau white people itu adalah sebuah achievement atau pencapaian seperti itu. But remember, kita sebagai fans yang berasal dari Asia juga sudah melakukan banyak untuk mendukung karirmu. Dan kemudian di sini ada juga yang ngebagiin semua meme-nya seperti ini. This meme exists for a reason, but sometimes Japan is an exception.
exception atau Jepang itu kayak pengecualian. Oke, dapat kalian lihat untuk USA fans itu kayak diangkat ya sama K-pop group. Sementara untuk Cina dan Jepangnya hampir kayak tenggelam gitu, nggak tenggelam. Sementara itu untuk Southeast Asia dan juga South Asia fans yang kayak ngedukung mereka dengan cara streaming di platform dan juga membeli album mereka itu kayak berada di dasar banget guys. Gimana nih? Apakah kalian setuju dengan meme tersebut? Alright, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari para netizen yang lagi diskusi soal adanya topik double standar dari beberapa idol K-pop nih guys. Jadi intinya adalah kenapa mereka merasa kalau di sini ada perlakuan double standar. Hal itu dikarenakan beberapa hal, mulai dari fan service, kemudian perlakuannya berbeda kepada beberapa penggemar. Misal, kalau katanya di hotel tadi itu kalau fans Asia katanya banyak dituduh sebagai saseng. Terus kalau fans bule itu kebanyakan gak disebut saseng, tapi malah kayak disebut lucky fans. Dan guys, in my opinion, untuk hal ini janganlah kita gunakan untuk ngejudge atau nyerang idol K-pop bahwa oh kalian gini sama fans Asia. Enggak boleh seperti itu. Karena balik lagi nggak semuanya kayak gitu guys. Harapanku adalah isu ini mungkin bisa dilihat oleh idol K-pop dan juga agensi. Dan mereka mungkin bisa kayak memikirkan kembali gimana sih perilaku mereka kepada fans Asia Tenggara. Apakah mereka bersifat double standar atau enggak. Kalau seandainya mereka merasa seperti itu, mungkin mereka bisa memperbaiki perilaku tersebut. Karena apa nih guys? Karena dari manapun fans itu berasal, mereka bener-bener penting banget. Terutama fans dari Asia Tenggara. Kalian tau gak guys, fans Asia Tenggara aku bisa katakan sebagai fans yang benar-benar kuat banget. Coba deh guys, kalian lihat data-data dari beberapa grup. Yang aku masukkan adalah data streaming mereka, entah itu musik videonya kah, di Spotify kah, dan di beberapa platform music internasional. Banyak banget tuh guys idol K-pop atau K-pop group yang streaming lagu mereka berasal dari negara-negara yang berasal dari Asia Tenggara. Gak cuma streaming doang sih, fans Asia Tenggara juga banyak loh guys yang beli album sampai nontonin konser mereka. Jadi aku sih berharap ya kedepannya untuk agensi dan juga idol K-pop yang mungkin merasa melakukan double standar itu bisa memperbaiki hal tersebut dan juga memperlakukan semua penggemar mereka dengan sama. Jangan ada yang dianaktirikan. Lanjut ke topik yang berikutnya, kita bakal bahas tentang iShowSpeed, dimana untuk views IRL stream yang dilakukannya di Indonesia itu menjadi yang tertinggi guys dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara yang lainnya. Wow, amazing banget sih antusiasme warga Indonesia ya. Gak main-main cuy. Ngomong-ngomong soal iShowSpeed, siapakah iShowSpeed? Guys, iShowSpeed itu adalah seorang YouTuber streaming. Nama aslinya adalah Darren Jason Watkinson R. Dia itu lahir pada tanggal 21 Januari tahun 2005 di Cincinnati, Ohio. Usut nih, dia mulai aktif di YouTube sejak tahun 2016. Namun, popularitasnya melonjak naik drastis pada tahun 2021. Hal itu adalah berkat konten-konten gaming dan juga reaksinya yang energik, namun terkadang agak kontroversial guys. Selain di YouTube, Speed juga sempat melakukan live streaming di platform Twitch. Namun sayang nih guys, akunnya di Twitch itu diblokir setelah dia melontarkan komentar yang gak pantas kepada pemain lain. Dia bahkan di-ban dari game Valorant dikarenakan berkomentar yang dianggap merendahkan wanita. Sejak saat itulah nih guys, Speed mulai fokus melakukan streaming di YouTube dan mulai beralih membuat konten bertema lain, yakni sepak bola. Dan pada tahun 2022, Speed mendapatkan penghargaan Breakout Streamer of the Year pada ajang Streaming Awards yang ke-12. Wow, amazing. Dan guys, akhir-akhir ini ya, Speed itu mulai membuat konten live streaming yang bertajuk IRL atau In Real Life Streaming. Yang mana streaming itu dilakukannya saat bertandang ke sejumlah negara. Konsep live streaming ini sebenarnya amat sederhana nih guys, di mana Speed nantinya akan berkeliling di sejumlah kawasan di negara tersebut dan berinteraksi dengan warga lokal. Adapun kunjungan iShowSpeed ke Indonesia merupakan bagian dari tur Asia yang juga mencakup negara-negara seperti Thailand, Malaysia, hingga Filipina. Dan guys, kalau kita lihat ya, dari beberapa in real live stream yang dilakukan oleh iShowSpeed di beberapa negara, khususnya dalam negara Asia, ternyata views dari iShowSpeed saat melakukan streaming di Indonesia itu sejauh ini yang tertinggi nih guys. Bahkan kalau kita bandingkan dengan views dari beberapa hari yang lalu, jumlah views sebelum 24 jam saja itu mencapai 19 juta views. Wow, amazing banget sih. Dan dilansir dari Narasi TV, jumlah penonton live streaming iShowSpeed di Indonesia itu bahkan mencapai angka lebih dari 1 juta orang dalam beberapa waktu. Dan ini membuatnya memecahkan rekornya sendiri. Sebelumnya, live streaming iShowSpeed dengan penonton terbanyak itu adalah IRL Thailand yang mencapai angka 612.000 concurrent views. Sedangkan pada live streaming IRL-nya di Indonesia, ia mendapatkan puncak concurrent views di angka 1.043.028 penonton. Waduh, nggak main-main sih.
Amazing. Di sisi lain, Speed mengeluarkan statement dari dirinya melalui akun X miliknya bahwa siaran langsung yang dilakukannya di Indonesia adalah pengalaman terbaik yang dimilikinya. Terlebih bagaimana streaming tersebut yang memecahkan rekornya. Ia mengungkapkan bahwa hal itu adalah pertama kali baginya mendapatkan jumlah viewers sebanyak ini. Lebih lanjut, Speed menuliskan, I love you all Indonesia, my biggest stream ever. Selain itu nih guys, Speed juga mengatakan bahwa Indonesia akan mendapatkan tempat yang lumayan spesial, di mana dalam sebuah statementnya, Speed mengatakan seperti ini. Indonesia mungkin akan mendapatkan waktu yang lebih panjang. Kemungkinan aku akan berada di sana selama 3 hari. Waduh, penggemarnya Speed di Indonesia emang gak main-main ya guys. Penggemarnya banyak banget. Bahkan kemarin pas aku nonton live streamingnya, gila sih. Yang pengen lihat Speed itu sebanyak itu guys. Amazing. Dan gimanakah pendapat kalian akan hal yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Anyway, informasi dari Speed tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulkim pamit dan aku mohon maaf ya guys kalau ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada salah informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone and bye-bye.